Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang dicintai Allah, alhamdulillah kita sudah berada pada tanggal 15 Syawal. Jadi bulan tadi purnama. Jangan lupa puasa Syawal sudah 15 hari lewat. Siapa yang belum puasa hati-hati ini. Bisa lewat nanti Syawal. Ya. Karena kalau ingin mendapatkan pahala setahun puasa sesuai hadis Rasulullah, siapa yang puasa Ramadan ya, lalu dia menyempurnakan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka dia sama dengan berpuasa setahun. Jadi ini rugi kita, walaupun ini sunnah. Jadi kalau kita hanya puasa Ramadan, itu hitungannya kata para ulama 30 hari ya. Kita tidak persoalkan puasa 29 hari ya. Jadi ini kita anggap 30 hari itu satu hari nilainya 10. Jadi yang puasa Ramadan saja itu hanya dapat 300 hari 10 bulan, belum setahun. 2 bulannya itu didapat dari 6 hari puasa Syawal. Jadi dasar ini puasa Syawal ini. Puasa sunnah memang boleh kita buka ya. Tapi khusus bulan Syawal ini hati-hati bukanya. Karena tidak ada puasa sunnah Syawal di bulan lain kecuali di bulan Syawal. Jadi sunatnya khusus ya. Ini undangan banyak sekali nih. Mulai hari ya Sabtu ya. Ahad ini ya, hari ini ada undangan kenduri juga dari Bang Yad. Yang tetap puasa Syawal enggak masalah ya, boleh bawa pulang mestinya. Jadi jamaah ini satu ya, mudah-mudahan kita bisa konsisten. Karena perpisahan dengan Ramadan itu ada 2 makna. Siapapun yang bertemu dan berpisah itu 2 makna. Bertemu, berpisah untuk berjumpa lagi, itu yang kita harapkan. Dan itu doa kita, Allahumma balighni Ramadan. Tapi ada yang berpisah tak pernah jumpa lagi. Dan ini urusan Allah, kita tak bisa berbuat apa-apa. Kalaulah tidak ada lagi Ramadan tahun depan untuk kita, ya paling tidak tahun ini kita sudah menutup Ramadan itu dengan ya kesempurnaan. Jadi mudah-mudahan kita bisa amalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Nah tadi Bang Yan minta juga ada informasi ya. Tadi ini kebahagiaan kita untuk imam, kita sudah merekrut 2 imam muda kita, anak-anak kita yang sekarang sudah jadi pemuda, remaja, ya, bahkan jadi ayah. Dulu dia anak-anak juga. Nah, jadi kita punya masa depan yang cerah insya Allah masjid ini karena anak-anak kita banyak sekali yang aktif di sini. Remaja kita yang menggerakkan kegiatan Ramadan. Tadi imam subuh kita tadi Imam Ustadz Maulana, dulu pernah jadi anak-anak di sini. Remaja, kemudian dia menjadi ketua panitia Ramadan, dan sampai sekarang dia menjadi pembina untuk anak-anak remaja kita. Dan yang kedua adalah putra imam kita, putra Pak Idris, yaitu Ustadz Armia, juga menjadi imam kita ya. Hasil rapat imam itu menyepakati para imam di bawah bimbingan ahli fikih kita, Dr. Aufa Sabrijal ini pakar fikih ya. Itu ada daurah imam nanti, mungkin ada waktu-waktu tertentu para imam ini sesama mereka itu merapikan bacaan ya, memperbaiki bacaan dan mempelajari fikih imam. Ini kita sambut bahagia. Karena ilmu daripada Ustadz Aufa, Ustadz Ustandi itu sangat bermanfaat. Dan kesepakatan imam karena kondisi Palestina lagi
sangat menyedihkan ya, Palestina ini dihianati, dunia diam, pembantaian terus berlanjut ya. Sebenarnya seruan kunut nazilah itu sudah lama. Jadi sudah lama seruan kunut nazilah diserahkan kepada masjid umat masing-masing untuk melanjutkannya. Dan kita sempat menghentikan. Sekarang seruannya jihad. Ya, sekarang itu seruannya adalah jihad. Dan kita menyepakati kita akan membacakan kunut nazilah di 2 waktu, yaitu subuh. Kalau kunut subuh itu ikhtilaf. Artinya ada perbedaan pandangan mazhab. Tapi kunut nazilah itu tidak ada perbedaan dalam hal membaca. Yang berbeda itu hanya waktu membacanya. Ada yang pada sholat jahar, itu pendapat mazhab. Syiar tidak. Ada yang 5 waktu dibaca. Ada yang memilih waktu-waktu. Dan kita memilih hari Jumat dan hari subuh. Jadi ini perlu saya informasikan bahwa ini hasil rapat para imam ya. Tentu ada ilmu yang kalau lebih mendalami ke Ustadz Aufa. Jadi kunut nazilah inilah upaya terakhir kita. Kita tidak bisa berjihad ke sana. Jadi kita hanya bisa bermohon kepada Allah ya, pertolongannya. Di jamaah yang dimuliakan Allah, ini perlu saya sampaikan untuk bisa kita pahami ya. Sedangkan pengajian-pengajian yang lain, insya Allah kita akan tetap ya laksanakan, kecuali nanti ada rapat lagi oleh Ustadz Ustandi tentang materi apa lagi yang perlu, boleh diusulkan nanti. Tapi sementara Ustadz-Ustadz kita akan terus melanjutkan. Ya, ada Abu Mekah, ada Ustadz Sirajuddin, ada Ustadz Ayuf, ada Ustadz Mijat, ya. Siapa lagi? Sudah ya. Kemudian yang tahsin tetap. Nah, saya alhamdulillah dapat laporan dari Ustadz Fadzul ya, yang mengajar tahsin. Ini luar biasa masjid kita ini ya, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, perkembangan tahsinnya. Bahkan ada yang sama sekali kata beliau itu belum kenal huruf secara persis, tapi sekarang sudah bisa baca Quran. Subhanallah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bergabung boleh bergabung ya. Jadi, bahkan bisa mengoreksi, bisa tanya sama Ustadz tuh, imam tadi sepertinya ada yang nggak pas bacanya ya. Karena mereka belajar. Jadi ini disampaikan ke saya bersyukur sekali ya, ini di masjid kita terus perkembangannya, subhanallah. Nah jamaah, sebelum saya lanjutkan, kami memprogramkan dengan Ustadz Aufa itu ada umrah di bulan September ya. Berangkatnya itu tanggal 2. Itu cuaca di Madinah, Mekah itu cuaca dingin ya. Beberapa teman-teman dari tempat lain tuh sudah mulai menelpon ya. Saya juga menelpon Ustadz Aufa. Nah ini kalau jamaah kita ya yang kira-kira ada kemudahan dari Allah dan berniat, mungkin bisa segera nanti mendaftarkan ke Ustadz Aufa. Karena 15 pendaftar pertama itu ada kembali Ustadz Aufa ya, cashbacknya 500.000. Dan perjalanan umrah ini memang saya sendiri dengan Ustadz Aufa yang membuat programnya. Jadi bukan dari travel. Travel hanya menyiapkan perjalanan. Jadi memang ini perjalanan umrah yang bernuansa Sirah Nabawiyah. Dan menginap nanti di Taif 1 malam. Kota di mana malaikat pernah akan menghancurkan kota itu, membumi hanguskan penduduknya. Tapi baginda Rasulullah dengan lumuran darah, beliau berdoa agar orang-orang Taif dimaafkan. Dan ada beberapa tempat yang sangat bersejarah di Taif ya, termasuk Ubun Kurma, masjid yang dulu itu sebenarnya bukan masjid, tempat di mana Nabi menerima anggur dari Adas dan Nabi membaca basmalah menyebabkan Adas itu masuk Islam. Ini juga peristiwa terjadi di Taif. Dan bagi yang pernah ke Taif, Taif ini kota yang sejuk ya, mirip dengan Takengon ataupun mirip di Jawa Barat itu dengan apa yang dingin di Jawa Barat itu, Dieng juga ya.
daerah-daerah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Nah, kita lanjut sirah nabawiyah. Ya. Jadi sirah nabawiyah kita ini alhamdulillah sudah sampai pada peperangan. Jadi kita pada periode Madinah. Ya. Ada dua periode besar dalam sirah itu, yang pertama Mekah dan yang kedua Madinah. Di Mekah itu Nabi 13 tahun. 3 tahun pertama Nabi Muhammad itu berdakwah rahasia. Sudah kita pelajari bagaimana Nabi berjuang, berbisik, tidak bisa terbuka. Ya. Tapi setelah itu Nabi diperintahkan Allah untuk berdakwah terbuka, maka Nabi lakukan. Dan disitulah kita melihat bagaimana beratnya perjuangan. Kaum muslimin dimusuhi di mana saja, dianggap ancaman. Kaum muslimin waktu itu dianggap adalah pengacau. Mereka ini harus dimusnahkan sampai puncaknya hijrah. Ternyata setelah hijrah, dendam orang-orang Quraisy juga, kafir Quraisy ini tidak selesai. Tujuan mereka hanya satu, bagaimana Islam hilang dari bumi. Nah, itu. Maka apapun Nabi lakukan, mereka akan kejar. Itulah terjadinya perang Badar. Yang terakhir kita pelajari. Nah, sementara ketika Nabi Muhammad sudah berada di Madinah, beliau itu menjadi pemimpin umat. Beliau menjadi kepala negara. Maka beliau membentuk negara. Ya, kita sudah sampaikan bagaimana beliau membentuk sebuah negara. Karena sebagai kepala negara, Nabi harus mengayomi semua. Maka lahirlah Piagam Madinah. Nah, jadi di Madinah itu tantangan Nabi secara politik orang dalam, yaitu Yahudi dan orang-orang munafik. Tapi dari eksternal, dari luar, itu terus merongrong. Maka terjadilah peperangan yang disebut dengan Perang Badar. Ya, insya Allah itu sudah selesai, ya, sampai terbunuhnya tokoh-tokohnya Abu Jahal, Umayyah. Dan ini menyakitkan bagi orang-orang Quraisy karena kalah mereka. Dibicarakan di mana-mana. Oh, 1000 orang dihabisi oleh 313 orang. Mereka adalah orang-orang yang pelarian semua. Sakit hati. Maka kemudian nanti lahir perang Uhud. 1 tahun sebulan. Perang Badar itu Ramadan tahun 2 Hijriah. Baru awal Ramadan diperintahkan tahun 2 Hijriah. Maka nanti kita akan sampaikan di sini makna minal aidin wal faidin itu berasal dari peristiwa Perang Badar. Di Arab sendiri tidak dipakai itu, tapi di Indonesia menjadi ucapan kita. Nanti saya akan ceritakan sedikit. Nah, setelah perang Uhud itu mereka, nanti kita cerita perang Uhud ini luar biasa, dahsyat itu. Nabi terluka, patah gigi serinya, darah bercucuran dari pipinya. Bahkan diumumkan Nabi sudah meninggal. Muhammad sudah mati, Muhammad sudah mati. Itu diumumkan. Itu perang Uhud. Ya. Nah, kemudian dendam mereka semakin membara. Kalau perang Badar, perang Uhud itu hanya orang kafir Quraisy, tapi yang ketiga ini terjadi pada tahun 5 Hijriah. Itu perang Ahzab namanya. Maka ada Quran surah Al-Ahzab. Perang ini namanya perang koalisi, perang sekutu. Kalau dulu Belanda menyerang Indonesia sendiri, tapi setelah mereka kalah, ya, mereka diusir, lalu masuk ke Indonesia lagi, itu membawa sekutu, ya kan? Tahun 1940 berapa itu? 9 ya, agresi itu. Nah, jadi ini perang Ahzab, ini perang sekutu. Tidak hanya orang kafir Quraisy, tapi ada beberapa golongan termasuk Yahudi. Nah, dari perang Ahzab ini nanti Allah kemudian memberikan kemenangan. Setelah itu tenang, damai setahun, rindu kampung halaman. Tercetuslah keinginan untuk menengok Ka'bah. Maka datanglah peristiwa perjanjian Hudaybiyah dan seterusnya, nanti kita ceritakan. Baik jamaah, ini episode mendatang. Sekarang yang penting kita bagaimana setelah Ramadan ini dulu. Jadi Ramadan itu kita semua seperti mencas handphone kita.
Apa-apa komunikasi sama Allah. Sebentar-sebentar doa, sebentar-sebentar baca Quran, sebentar-sebentar zikir, sebentar-sebentar sholat, ya kan? Sebentar-sebentar antar makanan ke masjid, sebentar-sebentar sedekah. Ini luar biasa, ini Ramadan. Ya. Nah, selama Ramadan seperti ini, kok enggak jalan? Astagfirullah, saya pegangnya ini, padahal ini lagi masalah. Tadi enak kali saya cerita. Jadi ini kabelnya sudah masalah. Alhamdulillah saya feeling tadi agak kuat, saya bawa laptop satu lagi. Jadi Ramadan seperti ini, sebentar-sebentar ya ibadah. Ingat semua, mau berangkat cari uang. Ini harus ada tabung amal sebentar ini. Nggak tahu kalau sekarang masih enggak? Masih, alhamdulillah. Ya. Nah, selama Ramadan seperti itu, mekar. Setelah Ramadan seperti ini, layu, ya, senyap. Tapi alhamdulillah ini jamaah enggak ya, kita tetap semangat. Jadi, nah ini ada dua perubahan Ramadan. Dulu pernah saya sampaikan juga, ini saya ulang lagi. Ada ular, ada kupu-kupu. Ibu pilih yang mana, Bu? Ular ini sebelum puasa dia makan sekenyang-kenyangnya. Tapi makanannya dia curi ayam, dia curi bebek gitu. Ular itu jalannya melata, menakutkan. Orang semua takut ular. Nabi pun suruh bunuh kalau ada ular. Sudah dapat makanan, ular itu dia dianugerahi Allah, rahangnya itu bisa gede. Jadi dia bisa makan yang lebih besar dari dia. Dan dia tidak dikasih Allah tulang rusuk. Apa aja bisa masuk dia. Sehingga ular itu kalau makan langsung gendut perutnya. Nah setelah dia makan, dia puasa. Untuk apa? Untuk ganti baju. Setelah selesai puasa, udah ganti baju dia. Dari Hermes beli yang baru gitu. Tapi tetap namanya ular. Makanannya tetap tidak berubah. Ngambil yang haram-haram. Jalannya tetap di tanah. Tapi beda dengan yang di ujung tuh. Itu namanya ulat. Siapapun jijik ulat. Kecuali yang pelihara burung. Burung apa Pak yang makan ulat tuh? Murai. Itu beli ulat biasanya. Buah busuk ulat. Sayur busuk ulat. Benci kita sama ulat. Sampah lama tidak dibuang ulat. Tapi begitu dia puasa, masuk ke pompong. Selesai puasa, namanya bukan ulat lagi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dia menjadi manusia yang bertakwa. Kupu-kupu namanya. Tidak ada yang membenci kupu-kupu. Bahkan ada lagunya. Kupu-kupu yang lucu, ya. Kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang indah. Subhanallah. Semua orang senang. Itulah orang bertakwa. Dia tidak disebut ulat lagi. Makanannya sari putih, bunga, madu. Kerjaannya ibu makan buah itu. Kerjaan kupu-kupu. Dia kawinkan itu sehingga berbuah bunga, buah. Lahir buah-buah karena kerja dari kupu-kupu. Jalannya tidak di tanah lagi. Jalannya sudah menatap masa depan. Bukan dunia lagi. Inilah tujuan puasa. Kenapa kita berpuasa? Allah kasih ingat. Kamu musafir. Tujuanmu bukan dunia. Tujuanmu adalah kampung akhirat. Maka insya Allah kita adalah termasuk. Ini bukan berarti ular dan kupu-kupu ya. Kita termasuk orang yang berpuasa. Dengan harapan bisa mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya rabbal alamin. Apa enggak jalan? Nah. Karena itu kita berdoa. Kita tidak tahu puasa kita diterima apa tidak sama Allah. Dan ada satu doa dalam Al-Quran. Ketika selesai mengerjakan suatu amal. Tadi Qunut Najilah dibaca juga doa ini ya. Rabbana taqabbal minna. Ya, ini kalau teks Qurannya. Tuhan, terimalah amal dari kami.
Terima puasa kami, terima sholat kami, terima sedekah kami, terima zikir kami, terima Quran kami. Semua kita minta. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sungguhnya Engkau yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Ismail. Dan ini juga doa kita. Supaya seluruh amal ibadah puasa kita yang kemarin itu Allah terima. Amin Bapak dan Ibu. Amin. Alhamdulillah. Nah, saya teringat dengan Rabbana taqabbal minna ini dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Dari mana kalimat ini? Nah, inilah yang kalau Bapak Ibu naik haji atau umrah ya, di bulan Ramadan, ini ucapan yang kita dengar di sekitar Mekah, Madinah ya. Kalau ada orang bilang minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, pasti orang Indonesia itu. Jadi ini ada hadisnya dari Jubair bin Nufair ya. Dikatakan bahwa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ashabu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila mereka bertemu pada hari raya, mereka satu sama lain berkata, taqabbalallahu minna wa minka. Nah, ini tunggal ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kita semua. Jadi doa, begitu Bapak dan Ibu bersalaman, taqabbalallahu minna wa minkum. Ini doa. Dan dari Khalid bin Madan, maaf tentang hadis ini komentar penulis kitab Fathul Bari. Siapa? Siapa Ustaz? Fathul Bari. Fathul Bari siapa tulis? Ibnu Hajar Asqalani ya. Beliau katakan ini hadis ya, hadis hasan. Kemudian dari Khalid bin Madan ia berkata, aku bertemu Wasilah bin Asqa pada hari raya. Ini hadis Nafir bin Jubair ya. Dari Khalid bin Madan ia berkata, aku bertemu Wasilah bin Asqa pada hari raya, aku katakan padanya taqabbalallahu minna wa minka. Wasilah langsung menjawab, aku pernah bertemu Rasulullah pada hari raya, aku katakan taqabbalallahu minna wa minka. Lalu Rasulullah menjawab, ya taqabbalallahu minna wa minka. Ya. Ini hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam riwayat lain, ucapan taqabbalallahu minna wa minkum dijelaskan oleh Muhammad bin Ziyad yang menceritakan kejadian saat bersama Abu Umamah Al-Bahlili dan sahabat Rasulullah yang lain. Suatu ketika sepulang dari sholat Id, mereka saling mengatakan taqabbalallahu minna wa minka. Atau taqabbalallahu minna wa minkum ya, untuk jamaknya. Imam Ahmad menjelaskan bahwa sanad Abu Umamah ini adalah Zaid atau baik. Jadi ini adalah dasar kita mengucapkan ucapan tahniyah di dalam bulan hari raya ya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, bagaimana dengan minal aidin wal faizin? Ini ucapan yang umum di Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin. Kata aidin berasal dari kata aidu yang berarti kembali. Jadi kalau orang mengucapkan minal aidin itu mengucapkan selamat, kembali. Kembali kemana? Fitrah, suci. Ya, aidin sebagai orang-orang yang kembali. Kata faizin diambil dari kata kerja faza yang berarti menang, sehingga faizin berarti orang-orang yang menang. Saya namanya Faizal, jadi saya bukan Faisal. Ayah saya kasih nama Faiz, ya, Al-Faiz. Orang-orang yang menang. Secara harfiah, minal aidin wal faizin artinya doa. Doa. Jadi kalau Bapak Ibu mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat kita telah kembali menjadi orang fitrah dan kita adalah orang-orang yang menang. Nah, kalimat Al-Faiz ini dengan turunannya itu sekitar 29 kali disebut dalam Quran. Tapi khusus faizun itu ada 4. Di antaranya
Surah Al-Hasr ayat 20. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Samakah? Tidak sama orang penghuni neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itu orang-orang yang beruntung. Jadi kalau Bapak Ibu berjumpa satu sama lain lalu mengucapkan minal aizin wal faizin, itu seakan-akan kita telah kembali menjadi orang menang dan kita ini semua adalah penghuni surga. Dan ini yang kita minta. Allahumma inni as'alukal jannah. Ini yang kita tangiskan di dalam Ramadan. Jadi ucapan minal aizin wal faizin ini dianggap bagus oleh ulama-ulama kita. Dan ini ternyata setelah ditelusuri, ini berasal dari ucapan para sahabat yang menunggu Nabi pulang perang Badar. Jadi mereka kan hanya dengar cerita, Rasulullah 313 orang, musuh 1000. Ya. Tidak sempat mereka membantu Rasulullah. Sehingga begitu Rasulullah sampai ke Madinah, mendengar kata-kata Ja'alanallah minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang kembali dan orang yang memperoleh kemenangan. Jadi ini ucapan ketika Rasulullah kembali dari perang Badar, diucapkan oleh orang-orang Madinah. Kembali, tapi ini bentuknya fisik, ya. Tapi ini tidak dijadikan tradisi di sana. Nah, di Indonesia ini dijadikan tradisi. Minal aidin wal faizin. Aduh, lupa saya gerakan ya. Saya baca sendiri tadi. Nah, ini dia. Ja'alanallah minal aidin wal faizin. Ini diucapkan oleh para sahabat menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Alhamdulillah telah kembali dan kembali menjadi orang-orang yang menang. Dan ashabul jannati humul faizun. Jadi kita ini adalah, nah ini la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Jadi kita ini adalah termasuk. Di sini juga ada dalam surat Taubah, ulaika humul faizun, ya. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 111, boleh buka yang bawa HP, juga akan ketemu nanti. Faizun. Jadi ucapan ini ucapan yang menunjukkan ya bahwa kita adalah orang menang menurut Ibnu Katsir sebagai orang-orang yang beriman yang selamat dari azab Allah. Jadi orang-orang faizun adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang lepas dari azab Allah. Imam Al-Sawqani memberikan makna sebagai orang yang memenangkan apa saja yang diinginkan dan selamat dari segala hal keburukan. Jadi kita semua dengan mengucapkan minal aizin wal faizin itu menambah keyakinan kita bahwa kita adalah hamba Allah yang diampuni sebagai penghuni surga. Dalam mazhab Hambali dikemukakan tradisi atau adat itu asalnya boleh, ya. Mayoritas ulama menyatakan ucapan selamat pada hari raya hukumnya boleh. Begitu pula Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan bahwa ucapan selamat tahniah secara umum diperbolehkan. Selamat hari raya itu boleh, ya. Minal aidin wal faizin. Nah, bagaimana dengan mohon maaf lahir dan batin? Nah, ini lain lagi kisahnya, ya. Nah, terakhir nanti kita bahas mohon maaf lahir dan batin. Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah, penghuni surga itu dijanjikan oleh Allah tempat yang luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal 'ard u'iddat lil muttaqin. Ini enggak main-main ini. Allah menjadikan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u, bersegera, jangan menunda. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera kamu pada ampunan Tuhanmu. Wa jannah, dan kepada surga yang luasnya arduhas samawati wal ard, seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Saya bukan ahli dalam hal
Quran ya, tapi setelah saya melihat Allah menyebut langit dulu baru bumi. Ini untuk memberitahu kepada kita bahwa surga itu nggak terbatas. Kalau bumi terbatas, Pak. Berapa luas bumi? 510 km persegi. 510.000 km persegi luas bumi. Sekarang penduduk bumi 8 miliar lebih kurang. Ada yang mengatakan para ahli sejak tahun 1900 sebelum Masehi sampai sekarang penduduk bumi kalau hidup semua 117 miliar. Bumi tidak cukup. Kita saling bunuh. Tidak bisa hidup di bumi. Nah, ini Allah memberitahu surga itu seluas langit. Karena langit itu tak terbatas. Tidak ada para ahli yang tahu betapa luasnya langit. Mereka hanya mengatakan tiada bertepi. Seakan-akan tiada bertepi. Semakin diteliti, semakin ditemukan kedahsyatan. Nah, karena itu surga bukan untuk golongan. Surga bukan untuk kelompok kami. Kalian tidak masuk surga. Surga hanya untuk kita-kita saja. Tidak ada. Ya. Surga itu diperuntukkan uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah kampung kita, yaitu surga. Jangan terbetik sedikit pun di dalam hati kita pulang ke neraka, karena neraka bukan kampung kita. Nabi Adam, Hawa itu tempat tinggalnya di mana? Di surga ya. Nah, tapi untuk masuk surga, Bapak dan Ibu, itu ada syarat. Ya. Syarat masuk surga itu tidak cukup hanya hablum minallah. Itu sebabnya ada mohon maaf lahir dan batin. Sehebat apapun ibadah kita, kalau kita masih punya persoalan belum selesai dengan teman, sahabat, saudara, apalagi orang tua, ayah, ibu kita durhaka, nggak akan masuk surga kita. Maka kalimat mohon maaf lahir dan batin itu menjadi kunci dalam ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Tuhan terima amal kami, ya, minal aidin wal faidin, jadikan kami penghuni surga, ashabul jannah. Dan untuk bisa itu maka kami disempurnakan dengan hablum minan nas. Duribat alaihimul jilatu aina masukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan. Ini statement Allah. Kalau orang hidupnya hanya satu saja, hablum minallah saja, tidak pernah mau tahu hablum minan nas, dia termasuk orang yang mendapat kehinaan. Ibadahnya luar biasa. Orang menyebut dia soleh, tapi dia soleh individu, tidak soleh sosial. Ada sampah dibiarkan, ya. Ada orang musibah dia tidak mau tahu. Demikian orang hidupnya hanya hablum minan nas. Luar biasa, dia bantu kampung. Apapun kegiatan dia tampil, tapi di masjid tak pernah nampak. Ibadah tak ada. Ya. Orang meninggal juga mungkin tak pernah mau baca doa. Maka dia juga termasuk orang yang disebut oleh Allah diliputi kehinaan. Duribat alaihimul jillah. Tapi yang ideal, insya Allah yang kita lakukan sekarang, kita hablum minallah, sudah kita selesaikan semua dengan ibadah puasa, tinggal sekarang hablum minan nas. Karena itu di Aceh ini walaupun sudah tanggal 15 Syawal, orang masih kunjungan, masih salam. Ya, saya bukan berarti tempat lain tidak bagus, tapi kadang-kadang kalau kita sudah 10 hari, 15 hari Syawal datang, tanya ada apa? Padahal ini mau silaturahmi kan? Ada apa? Setelah juga kita jawab. Nah, alhamdulillah kita di sini sampai akhir Syawal. Nah, sebagai penutup jamaah, ya, nanti insya Allah tahun yang akan datang kita bahas ya. Ini ada satu, ini Ustadz Aufa nanti tolong cari sumbernya. Saya dapat satu info. Al-ibadah itu di dalam Al-Quran ada 130 ayat jumlahnya. Al-akhlaq itu 1054. Quran itu 6.600 ayat lebih ya. Ini yang dikumpulkan. Aqimis sholat, ayo sholat ya, tegakkan sholat, wa'atuz zakat, perintah puasa. Ini ibadah ini 130 jumlahnya. Sementara
akhlak itu 1054. Timbul pertanyaan, berarti akhlak, kenapa akhlak banyak sekali dibahas? Jangan lupa, akhlak itu lahir dari ibadah. Ini yang penting. Keberhasilan ibadah puasa itu terlihat dari akhlak. Menjadi penyantun, penyabar, ya kan? Belas kasih, akhlak yang berubah. Sholat itu ibadah, tapi sholat itu berdampak akhlak yang luas. Menjadi orang tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh, karena dia sujud dengan Allah, ya. Dan seterusnya. Haji. Jadi ayat ini mengingatkan kita, perbandingan ini menggambarkan bahwa jabaran keberhasilan daripada suatu ibadah itu adalah akhlak. Dan akhlak ini yang diucapkan oleh Rasulullah, yang Nabi menyebutkan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tidaklah saya diutus melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua ya dapat menjadi ahli surga. Coba lihat ini bagaimana hablum minanas. Ya ayuhan nas, hai manusia. Ini kalau mau masuk surga. Ya ayuhan nas, absus salam, sebarkan salam. Ini sudah sering saya sampaikan hadis ini. Jadi kalau kita masuk ke warung, masuk ke toko, kalau di Medan bolehlah kita ragu. Assalamualaikum, ternyata Batak kan. Saya juga itu. Tapi di Aceh nggak ada masalah. Beli telur, assalamualaikum. Ya. Beli obat, assalamualaikum. Pasti dijawab waalaikumsalam. Ini absus salam. Ini kunci surga. Wa'atimut ta'am, bagi makan. Seperti hari ini wa'atimut ta'am. Wasilul arham, sambung silaturahmi. 3 ini hablum minannas. Hablum minallah cuma 1. Wassallu fil lail, salat malam. Wan nasi niyam, di saat orang tidur. Tadkhulul jannah, kamu akan masuk surga. Silahkan masuk surga. Ya. Tapi lahirnya absus salam, lahirnya ta'am tadi, lahirnya silaturahim dari ibadah, Jadi Bapak dan Ibu, ini yang perlu kita jaga selesai Ramadan, jaga sholat awal waktu berjamaah di masjid, ya. Jangan pernah merasa sholat beban, karena sholat itu meringankan beban. Beban, tidak, sholat itu meringankan beban. Jaga Al-Quran, baca Al-Quran, karena hari kiamat dia memberi syafaat. Kata Rasulullah, orang Islam yang membaca, orang mukmin yang membaca Al-Quran, orang mukmin yang baca Al-Quran, dia seperti buah utrujah. Utrujah itu apa? Buah jeruk yang rasanya enak dan baunya wangi. Orang mukmin tapi sudah meninggalkan Quran, ini Ramadan, tahun depan lagi lah baca Quran. Qurannya disimpan. Itu kata Rasulullah seperti buah kurma. Kurma itu enak, tapi hitam, tidak berbau. Itu orang mukmin yang tidak baca Quran lagi. Orang munafik yang membaca Al-Quran seperti buah raihana. Raihana itu bunga, tapi pahit rasanya. Orang munafik yang tidak baca Quran seperti hanjalah. Hanjalah itu timun bongkok, ya, yang rasanya pahit tapi tidak berbau. Nah, terakhir jaga zakat, infak dan sedekah. Apa yang kamu makan pasti habis, apa yang kamu beri akan kekal. Nah, dasarnya sedekah, ya Allah, doa malaikat. Siapa saja yang bersedekah pagi ini, maka malaikat akan berseru, ya Allah, berilah orang yang bersedekah gantinya. Seruan para malaikat sepenjuru langit mendoakan orang yang bersedekah. Bapak Ibu naik motor, naik kereta, naik mobil, lihat ada orang butuh bantuan, kita berhenti, turun diam-diam, kita taruh di tangannya. Malaikat seluruh langit berdoa, ya Allah, beri ganti. Gantinya tidak harus uang, bisa keselamatan, bisa kesehatan, bisa kebahagiaan, ya, banyak keberkahan yang Allah berikan. Nah, mohon maaf ini sudah syuruk, ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan menjadi pembekal kita untuk meniti Ramadan
menaati hidup kita setelah Ramadan ini, dan kita selalu bermohon Allahumma balighni Ramadan, ya Allah pertemukan kami kembali dengan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.